bertemu lagi dengan saya, Ibu Lady. Topik kita hari ini adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Itu adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB ya tanpa memandang apakah kenaikan tersebut besar atau kecil dari tingkat yang sebelumnya. Nah, jadi bisa ditandai dengan negara mampu menghasilkan produk lebih banyak, begitu ya. Nah, yang berikut jenis-jenis pertumbuhan ekonomi. Pertama, menurut historis ya, ada Frederick List. Katanya pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan dimulai dengan tahap berburu, meningkat beternak, lalu bertani dan kerajinan, sampai dengan bertani, kerajinan dan perdagangan. Nah, ini profil dari Frederick List. Nah, sudah tua banget ya kalau sekarang ya. Oke, nah yang kedua ya, teori historis menurut Bruno Hildebrand. Katanya pertumbuhan ekonomi dilihat dari keadaan perekonomian barter meningkat menjadi perekonomian kredit, ya ada pinjaman, kemudian meningkat menjadi perekonomian uang. Ini dia profil dari Bruno. Nah, yang ketiga, teori pertumbuhan menurut Karl Bucher. Katanya pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari yang pertama, dimulai dari perekonomian nasional, lalu muncul perekonomian kota. Nah, pada akhirnya perekonomian terjadi di rumah tangga. Nah, lalu kita akan melihat profilnya seperti ini si Karl Bucher. Oke, baik. Nah, yang berikut ya, pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart ya. Katanya pertumbuhan ekonomi itu kondisinya adalah dimulai dari masa perekonomian tertutup ya. Tertutup itu hampir mirip dengan tradisional, kemudian meningkat menjadi perekonomian kerajinan dan barter. Nah, lalu perekonomian kapitalis. Itulah perkembangan pertumbuhan menurut si Werner Sombart. Ini dia profilnya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan pertumbuhan ekonomi menurut Weber-Rostow. Katanya pertumbuhan ekonomi diawali dengan perekonomian tradisional, ya ada barter, kemudian meningkat perekonomian transisi. Setelah transisi akan ada perekonomian lepas landas, kemudian menuju kedewasaan yang pada akhirnya meningkat menjadi perekonomian konsumsi yang tinggi. Nah, seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian kita masuk teori pertumbuhan ekonomi klasik. Kalau tadi ekonomi historis, sekarang klasik, di mana tokohnya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Ini biasanya mengutamakan sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat masing-masing tokoh ekonomi klasik. Nah, yang pertama ada Adam Smith. Katanya pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari pertumbuhan produksi ditentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia atau jumlah penduduk ya, sumber modal seperti tanah. Nah, mengatakan juga pertumbuhan penduduk itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah menurut si Adam Smith. Nah, yang berikut menurut si David Ricardo, pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh jumlah sumber daya alam, kemudian tenaga kerja ya. Tenaga kerjanya tergantung sama pemberian upah, kemudian kemajuan teknologi, kemudian peranan pertanian. Nah, kondisinya seperti itu dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, yang berikut kita lihat teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dari klasik ke neoklasik menurut Harold Domar. Katanya barang modal telah digunakan secara penuh, kemudian membutuhkan tabungan, kemudian terjadi perbandingan antara modal dan hasil produksi. Nah, jadi terdiri dari dua sektor perekonomiannya, rumah tangga dan perekonomian perusahaan. Nah, ini ada profil Harold Domar ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk teori pertumbuhan ekonomi menurut Solo Swan. Katanya perekonomian pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh ya akan mencapai pertumbuhan ekonomi. Artinya perekonomian akan harus berkembang itu tergantung kepada ketersediaan faktor-faktor di atas, yaitu tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang banyak itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang berikut teori pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter. Nah, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi itu terjadi ketika ada peran pengusaha atau entrepreneur ya.
Nah, itu dia, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Ini profil atau wajah si Schumpeter. Oke, nah itu tadi beberapa teori pertumbuhan ekonomi mulai dari historis, klasik, sampai dengan neoklasik, dan sampai dengan teori Schumpeter. Nah, berikut kita lihat cara mencari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun ya. Rumusnya adalah PT pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT kurang PDBT kurang 1 per PDBT kurang 1 kali 100%. Dimana PDBT itu artinya PDB tahun yang ditanyakan, sedangkan PDBT kurang 1 itu artinya PDB tahun awal atau PDB tahun sebelumnya. Kita buat contoh ya, check it out. Contoh ya, kita ambil PDB negara X pada tahun 2016 sebesar 40 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi 43,2 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah, nah jadi yang ditanya ini pertumbuhan ekonomi, maka kita akan menjawab dengan menggunakan rumus yang tadi, oke? Oke, PDBT kurang PDBT kurang 1 per PDBT kurang 1 kali 100%, dimana PDBT adalah tahun 2017 43,2 miliar dan PDBT kurang 1 tahun 2016 sebesar 40 miliar dibagi 40 miliar kemudian dikali 100%, maka diperolehlah pertumbuhan ekonominya dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 8%. Gampang kan? Oke, baik. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih.